Untuk tugas kelompok peserta Latsar CPNS KLHK Gelombang 1 Angkatan 2 tentang analisa kasus yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, kelompok kami memutuskan untuk menganalisis kasus terkait kasus penyerobotan tanah dengan pembuatan sertifikat palsu yang dilakukan oleh oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi membongkar sindikat mafia tanah di Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang melibatkan seorang ASN aktif pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor menyebut para pelaku masuk ke dalam sistem Badan Pertanahan Nasional melalui penyalahgunaan akun internal milik Badan Pertanahan Nasional. Kasus ini merupakan contoh pelanggaran Smart ASN dan manajemen ASN. Dari sisi Smart ASN, oknum ASN Badan Pertanahan Nasional telah melanggar etika bermedia digital dengan menyalahgunakan akun internal milik Badan Pertanahan Nasional. Dari sisi manajemen ASN, ASN tersebut telah melanggar fungsi dan peran ASN sebagai pelayan publik, melanggar kewajiban ASN dengan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab, dan tidak melaksanakan kewajiban menjaga rahasia jabatan dalam mengemban tugasnya. Selain itu, ASN tersebut telah melanggar kode etik dan perilaku ASN dengan menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain dan tidak memegang teguh nilai dasar ASN, serta tidak menjaga reputasi dan integritas ASN. Teknik analisis isu yang kelompok kami gunakan adalah fishbone diagram atau diagram tulang ikan, yaitu mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah. Pernyataan masalah atau efek berdasarkan kasus kelompok kami adalah pemalsuan sertifikat tanah. BPN sendiri melayani masyarakat dalam bidang pertanahan, sehingga kelompok kami memilih 4 dari 5 kategori yang biasa digunakan dalam industri jasa. Berikut penerapannya pada kelompok kami. Yang pertama adalah systems, terdiri dari tidak ada akses pengecekan status kepemilikan tanah, kurangnya pengawasan penggunaan PTSL, tahapan pembuatan sertifikat yang lama. Yang kedua adalah surroundings atau lingkungan, yang terdiri dari banyak perantara atau calo, proses pembuatan sertifikat yang lama, kurangnya pengetahuan cara pembuatan sertifikat. Ketiga yaitu skills atau keterampilan. Penyebabnya terdiri dari pelayanan yang lambat, kurang pengetahuan akan cara pembuatan sertifikat tanah, dan masyarakat yang sulit membedakan keabsahan dari sertifikatnya. Keempat yaitu safety atau keselamatan. Penyebabnya terdiri dari tidak adanya akses pengecekan status kepemilikan tanah, pengamanan sistem PTSL yang kurang baik, dan kualitas bahan cetak sertifikat yang rendah. Dari seluruh penyebab untuk setiap kategori yang ada, dipilih penyebab yang berulang kali muncul untuk tiap kategori, yaitu proses pembuatan dan atau pelayanan sertifikat yang lambat, sehingga menyebabkan pemalsuan sertifikat tanah. Upaya-upaya yang kelompok kami temukan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya mafia tanah, yaitu terkait PTSL manual beralih menjadi sistem digitalisasi. Berdasarkan teknik analisis isu fishbone terkait skill atau keterampilan masyarakat untuk pembuatan sertifikat tanah, sehingga mencegah penggunaan calo, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan baik berupa leaflet, brosur, maupun dilakukannya diseminasi tentang pembuatan sertifikat tanah berbasis digital yang aman dan mudah dipahami. Mengenai poin surrounding, untuk mencegah penggunaan calo adalah penguatan sistem digitalisasi dengan cara menambah teknologi biometrik PTSL digital seperti fitur sidik jari, retina, wajah, bahkan identifikasi irama suara dalam segala tahapan pengajuan dan pembuatan sertifikat tanah, yang bertujuan memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan dalam mengotentifikasi dan validasi keabsahan sertifikat itu. Selain daripada itu, untuk mencegah adanya oknum di internal Kementerian ATR BPN, perlu dilakukan refreshment tentang nilai-nilai dasar ASN. Poin selanjutnya adalah keamanan. Untuk alasan safety, diperlukan monitoring dalam pelaksanaan digitalisasi PTSL, dan selain penerbitan sertifikat fisik, perlu juga diterbitkan sertifikat elektronik, di mana sertifikat elektronik difungsikan sebagai backup atau dokumen cadangan yang menguatkan sertifikat fisik sebagai bukti kepemilikan yang sah.
Dalam ranah hukum, perlu diimplementasikan regulasi pertanahan dan segala sanksi apabila ditemukannya mafia tanah. Demikian video analisis kasus terkait pemalsuan sertifikat tanah yang terjadi di Kabupaten Bogor. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.